Polda Lampung dalami keterlibatan pemilik rumah penampungan 24 warga NTB pekerja migran Indonesia, atau PMI ilegal, korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Jalan Padat Karya, Gang H. Anom, Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung. Pasalnya, diketahui rumah penampungan yang ada di Raja Basa tersebut ternyata milik seorang perwira polisi berinisial LW yang pernah menjabat Kapolres Lampung Utara. Hal tersebut dibenarkan oleh Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmi Santika. Helmi menjelaskan saat ini pihaknya masih mendalami keterlibatan pemilik rumah tersebut. Selain itu, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Propam Mabes Polri untuk mendalami keterlibatan pemilik rumah penampungan tersebut. Sementara itu, warga sekitar, Saidi, membenarkan rumah tersebut milik perwira polisi. Namun, sudah lama kosong dan tidak dihuni sekitar 5 tahun lalu. Mengenai ada pelangnamaan di Ihsan SH, MH, di bagian depan rumah, Saidi mengaku tidak tahu perihal pelangnama tersebut. Berdasarkan pantauan di lokasi, terlihat rumah penampungan 24 warga NTB korban PMI ilegal tersebut sudah dipasang garis polisi. Terpantau rumah dengan latar cat kuning pucat tersebut dikelilingi pagar tinggi dan tidak ada kegiatan di dalamnya, hanya terlihat 2 lampu bohlam putih yang menyala. Sebelumnya, Polda telah menggagalkan dan menangkap tindak TPPO, dan menghimbau masyarakat agar jangan mudah percaya mengenai iming-iming bekerja di luar negeri. Polda Lampung meringkus 4 tersangka atas kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, terhadap 24 warga Nusa Tenggara Barat calon pekerja migran Indonesia, atau PMI ilegal, Rabu, 7 Juni 2023. Keempat tersangka tersebut yakni DW warga Bengkulu, I warga Depok, AR warga Jakarta Timur dan AL warga Depok. Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmi Santika mengatakan keempat tersangka tersebut bergerak secara perseorangan dan tidak memiliki perusahaan resmi penempatan pekerja migran. Berdasarkan pemeriksaan, para korban diimingi gaji sekitar 5-7 juta rupiah. Selain itu, modusnya para korban juga difasilitasi oleh para tersangka mulai dari perekrutan, pembuatan paspor, hingga biaya perjalanan. Adapun peran-peran para tersangka yakni DW merupakan otak pelaku TPPO sekaligus yang mendanai calon PMI, I berperan sebagai penjemput dan mengantarkan para calon PMI berpindah-pindah tempat, AR dan AL berperan menyiapkan keperluan para calon PMI sekaligus perekrut calon PMI. Polisi masih mendalami jaringan sindikat PMI ilegal tersebut. Kemudian DW juga memproses dan yang memfasilitasi 20 CPMI yang direkrut dalam pembuatan paspor di kantor imigrasi WTC Mall Matahari di Serpong, Tangerang. Dia memiliki koneksi ke berbagai agensi di negara yang dituju, yaitu Arab Saudi dan Uni Emirat. Perannya juga adalah mengirim ke 24 CPMI ke depan ke negara tujuan, yaitu tadi Arab Saudi dan Uni Emirat. Yang berikutnya adalah saudara IP, umur 22 tahun, ini alamatnya di Depok, juga berkakak. Perannya adalah membantu mengawal ke-24 CPMI ini dari Bogor ke Bandar Lampung dengan menggunakan kendaraan milik tersangka Dewi. Kemudian dia juga ternyata pernah membawa 5 orang CPMI dari 24 CPMI tadi untuk proses pengajuan visa ke kedutaan besar negara Uni Emirat Arab dan kedutaan negara Arab Saudi. Dia mendapatkan uang jasa 600.000 dari saudara DW tersangka pertama tadi atas jasa pembuatan visa dari 5 CPMI tadi. Tim Liputan Kupas TV melaporkan.